Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustaz. Dan di pagi yang cukup sejuk ini kita ingin berbincang-bincang lagi, dan topik yang kita angkat adalah tentang pentingnya kita dalam hal ini sebagai kepala keluarga barangkali ya, untuk menafkahi keluarga kita dengan harta yang halal. Karena tentu saja fenomena di zaman sekarang, karena ekonomi terpuruk atau karena godaan dunia yang begitu mempesona, sehingga ada di kalangan kita umat Islam yang barangkali kemudian tidak memperhatikan soal halal haramnya dalam mencari nafkah untuk harta atau keluarga. Kira-kira bisa dijelaskan, Ustaz? Jadi yang ingin kita sampaikan mengenai masalah halal haram ini termasuk masalah yang sangat penting. Halal itu artinya terbebas dari larangan, boleh. Haram itu artinya terikat, tidak diperbolehkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi sebenarnya seruannya itu tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada semua manusia. Karena apa? Kalau manusia itu meskipun dia tidak beriman, memakan yang haram juga tidak baik bagi mereka sebenarnya. Artinya sesuatu yang diharamkan tentu di dalamnya ada madharat, ada sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Oleh karena itu seruannya ya ayuhan nasu, kadang juga ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nasu, wahai para manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di dalam bumi ini, halalan thayyiba, yang halal lagi yang baik. Yang baik berarti kalau yang thayyib itu mesti halal ya. Tapi kalau yang halal kok ada tambahan thayyiban, berarti yang sehat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah setan, yaitu apa? Memakan yang haram, memakan yang khabis, yang buruk, yang tidak sehat, yang membahayakan tubuh dan sebagainya. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi ini adalah larangan Allah kepada manusia untuk memakan yang haram. Jadi yang diperintahkan adalah memakan atau menggunakan sesuatu yang halalan thayyiban. Nah, jadi ini dalilnya. Adapun dalam hadis Nabi juga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar diberi rezeki yang halal, diberi kecukupan dari harta yang halal. Doa beliau, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang engkau halalkan dari yang engkau haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dan juga kayakanlah aku dengan karuniamu, bukan dari selain engkau. Nah, makanan yang halal ini atau minuman yang halal atau rezeki yang halal ini sudah harus dimulai dari bayi dalam kandungan. Jadi bayi dalam kandungan yang mengkonsumsi makanan minuman dari ibunya, itu ibunya harus juga memakan yang halal. Sampai kemudian bayi ini lahir, diberi susu dan seterusnya, itu dari harta yang halal. Sampai kemudian dia menjadi dewasa, hendaklah orang tua selalu memberikan rezeki yang halal. Mungkin begini, ada orang itu merasa dia sudah mendidik anaknya dengan baik,
sudah di TPA-kan atau dinajikan, tapi kok anaknya itu beling, ya. nakal, Ya. berani sama orang tuanya. Boleh jadi di antara yang dimakan anak-anaknya itu adalah rezeki yang tidak halal. Nah, orang tuanya itu tidak tahu sebabnya kenapa kok hidupnya penuh dengan perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga, baik suami istri, orang tua dengan anak, kakak beradik. Kok nggak ada akurnya sih? Kok tidak kenyang-kenyang kok? Namanya berselisih. Rupanya tidak disadari harta yang dimakan, harta yang diberikan, harta yang digunakan adalah harta yang haram. Jadi suami sebagai tulang punggung keluarga, sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga, dia harus mencari pekerjaan bukan mendasari kepada banyaknya uang yang bisa didapatkan, tapi pertama adalah apakah pekerjaannya ini pekerjaan yang halal, meskipun mungkin tidak mendapat penghasilan yang cukup banyak. Sementara yang haram seperti misalnya menjual miras, narkoba, itu keuntungannya besar. Tetapi karena dia orang yang beriman dan dia taat pada Allah dan Rasul, maka dia memilih pekerjaan yang halal. Lalu yang kedua, apabila kurang, kebutuhannya besar tapi penghasilannya kurang cukup, maka dia memohon berdoa pada Allah agar diberikan rezeki yang cukup. Mungkin dia mendapatkan tambahan pekerjaan yang lain, atau mungkin berpindah ke pekerjaan yang lebih menguntungkan, tetapi tadi syaratnya harus halal. Nah, dengan itu insya Allah akan tercapai apa yang disebut dengan keberkahan. Jadi harta yang penuh berkah itu bukan harta yang banyak, syukur kalau banyak, tapi bukan jaminan kalau banyak itu berkah. Nah, berkah itu menimbulkan ketentraman, kemudian mendatangkan manfaat yang besar. Itulah harta yang halal, harta yang penuh berkah. Kemudian kalau dia sebagai pedagang, jangan sampai dia mengurangi takaran atau merugikan konsumen. Nah, ini saya menyinggung mengenai minyak goreng ya. Katanya Indonesia ini negeri penghasil sawit terbesar dunia, dan bahan baku minyak goreng itu antara lain adalah sawit itu, ya kan. Tetapi kenapa minyak goreng itu menjadi mahal? Ya karena langka. Jadi istilahnya supply and demand-nya nggak seimbang. Dan kenapa kok langka? Boleh jadi ada yang menimbun. Nah, ini menimbun ini termasuk pekerjaan curang ya, agar kemudian langka, dan ketika harga naik maka dia keluarkan. Nah, ini termasuk tidak halal. Jadi jangan dikira bahwa jual beli itu pasti dijamin halalnya. Jual beli bisa juga, atau perdagangan bisa juga terdapat di dalamnya unsur yang diharamkan atau kecurangan. Begitu. Ya. Baik Ustadz, kalau begitu tidak ada pilihan bagi keluarga muslim mutlak untuk selalu harus mencari dan kemudian memberi kepada keluarganya harta-harta yang halal ya. Karena di luar yang dohir yang tadi Ustadz ceritakan, banyak orang yang tadi sudah punya upaya untuk mendidik anak dengan susah payah menjadi orang baik, tapi tetap nggak bisa baik. Hal-hal semacam ini yang nggak terlihat ini, kira-kira bagaimana dijelaskan kepada umat supaya mereka kemudian tidak terjebak untuk mencari harta yang halal. Karena kemudian ada muncul sekarang, ada walaupun guyonan, yang haram aja susah apalagi yang halal. Nah, itu Ustadz. Iya betul. Jadi orang yang beriman, kita semua adalah orang yang yakin bahwa ketaatan kepada Allah itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan keberkahan hidup, mendatangkan kebahagiaan. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya
itu adalah jalan satu-satunya meraih keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu saja modal utamanya. Nah, oleh karena itu maka melawan atau melanggar atau tidak taat kepada Allah dan Rasul itu pasti akibatnya akan buruk. Apakah itu bagi individu, bagi keluarga, masyarakat, termasuk bagi sebuah bangsa atau negara. Negara yang dikelola dengan banyak penyimpangan, tidak taat kepada Allah dan Rasul, pasti akan mengalami banyak problem. Bahkan lebih dari itu, negara itu bisa hancur, bisa hancur lebur gara-gara membangkang atau durhaka pada Allah dan Rasul. Kadang Allah itu sendiri yang menimpakan hukumannya, azabnya, tapi juga sebenarnya negara yang dikelola dengan tidak memperhatikan halal haram itu pasti akan rusak dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu kesadaran bahwa apa yang telah Allah tetapkan termasuk masalah halal dan haram ini harus dimiliki oleh setiap muslim, dan itu saya yakini dimulai dari orang tua. Orang tua yang mengambil atau mencari harta yang halal, lalu diterangkanlah kepada anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran, tidak boleh dusta, tidak boleh menipu dan sebagainya. Itu insya Allah anak-anak mereka itu juga akan mengikuti jejak orang tuanya. Jadi dimulai dari keluarga. Nah, mengapa banyak kejadian ya di negara kita apa yang disebut dengan korupsi merajalela? Tidak ada tanda-tandanya korupsi ini akan mereda, akan semakin menggila. Nah, itu tidak lepas dari peran keluarga sebenarnya, karena mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keluarga. Seandainya orang-orang yang korupsi ini diingatkan oleh keluarganya, oleh istrinya misalnya, atau oleh anaknya, mungkin akan lebih takut ya dibanding kalau oleh KPK. Karena apa? Karena kalau misalnya seorang ayah tidak diterima keberadaannya di rumahnya karena perilakunya, lalu dia mau kemana, ya kan? Nah, oleh karena itu maka peran keluarga juga sangat penting di dalam menentukan kebijakan negara, ya, termasuk perilaku para pejabat negara. Dalam hal ini kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu. Nah, ya. Jadi yang jelas sekali itu korupsi itu adalah perkara yang diharamkan. Nah, jangan hanya melihat dari segi undang-undang atau jangan hanya melihat dari misalnya banyak yang korupsi tapi kok aman, ya. Jangan melihat itu, tapi harus melihatnya dari bahwa ini adalah larangan yang harus dijauhi, harus ditinggalkan. Jangan sampai menimpa kita sebagai orang yang beriman. Lain soalnya kalau orang yang nggak beriman, ya, mungkin saja dia beragama Islam tapi sebenarnya tidak ada iman. Ya, imannya sudah lama pergi atau bahkan dari lahirnya memang tidak beriman. Ya, tapi secara budaya dia masuk kategori beragama Islam, KTP-nya saja. Ya. Gitu, Pak. Ya. Baik Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini memberikan pencerahan sehingga kita betul-betul istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, termasuk di dalam mencari harta yang halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.